Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من قرأ حرفا في كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها الحديث صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك شاهد من شاكر والحمد لله رب العالمين. Pertama, yang paling utama tentunya saya akan mengingatkan kepada teman-teman semuanya, coba hari ini udah bersyukur atau belum gitu kan. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin terasa maupun tidak terasa. Karena nikmat Allah itu begitu banyak banget gitu ya yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Dan kebanyakan kita itu nggak sadar bahwasannya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya dari kita kenapa masih banyak orang yang melalaikan apa-apa yang memang diperintahkan oleh Allah, itu dasarnya bisa jadi karena kufurnya kita gitu, karena kufur nikmatnya kita. Kita nggak enggan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang berasal dari Allah. Kita menganggap bahwasannya hal-hal tersebut itu ya udah itu berarti datangnya dari kita sendiri gitu. Kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar segala macam. Mereka banyak orang merasa bahwasannya itu adalah ya atas kemampuan kita gitu. Padahal itu semuanya adalah pemberian semuanya dari Allah, itu nikmat dari Allah. Karena bisa saja gitu kan, bisa saja suatu saat salah satu nikmat kita ternyata dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Jadi jangan sampai jangan sampai kita ini sulit untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, sekali lagi semoga kita termasuk golongan hambanya yang termasuk kufur nikmat. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari sifat tersebut. Gitu. Banyak sekali nikmat yang harus disyukuri. Yang pertama bisa saja adalah nikmat fisik. Ya, kita bisa duduk, bisa melihat, bisa mendengar gitu kan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini yang insya Allah di mana kajian ini bermanfaat gitu ya. Bagaimana caranya memperbaiki bacaan kita agar menjadi lebih baik lagi begitu. Kemudian nikmat kesempatan di luar sana mungkin banyak orang yang sebenarnya pengen gabung untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini ternyata belum Allah kasih kesempatan, tapi teman-teman sudah diberikan kesempatan oleh Allah sehingga teman-teman harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ya udah serius, fokus, catat gitu kan, jangan sampai teman-teman semuanya malah leha-leha, males-malesan, nggak serius belajarnya gitu. Jangan sampai seperti itu, ngilangin gabut doang apalagi. Ya ngilangin bete, ikut join jangan. Tapi niatkan benar-benar bahwasanya saya gabung ya, join Zoom ini tujuannya untuk manfaat seperti itu ya. Jadi jangan sampai dengan alasan-alasan yang memang bersifat keduniaan. Jadi teman-teman gimana pun caranya harus bisa memposisikan teman-teman bahwasannya nih saya tuh dikasih kesempatan untuk diberikan manfaat gitu. Nah, makanya digunakan dengan baik. Seperti itu. Dan tentunya tadi sudah disampaikan bahwasannya teman-teman hadirnya di sini itu adalah berkat dari nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena ya mungkin bisa aja teman-teman yang sudah bergabung di Ngaji Itu Gampang di grup ternyata gitu kan gabungnya sekali dua kali doang gitu ya. Gabungnya sekali dua kali doang, habis itu udah nggak ada lagi gitu, hilang. Karena ya coba kalau misalkan dilihat dari grupnya itu kan udah ada 400 nih sebenarnya gitu kan ya, tapi ternyata yang join ya cuma beberapa saja gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah join, saya mengingatkan kepada teman-teman agar nikmat-nikmat Islamnya itu dipertahankan ya. Jadi teman-teman belajar ngajinya istiqomah gitu ya. Coba
yakinkan kepada diri teman-teman semuanya, saya harus serius, saya harus serius gitu. Buat tulisan, terus ditulis nih bahwasannya jadwal saya itu jam segini untuk ngaji itu gampang, udah selesai, jangan diganggu, jangan dulu diganggu. Pokoknya itu adalah jadwal saya untuk bersama ngaji itu gampang, gitu. Nah, itu bukti keseriusan. Nah, makanya Sandi kan sering sekali bilang bahwasanya sebaik-baiknya mensyukuri nikmat adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, maka termasuk umat yang terbaik. Rasulullah sebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu, bermanfaat untuk manusia yang lainnya, begitu. Makanya coba tanya pada diri sendiri, apakah saya sudah bermanfaat untuk diri saya sendiri, apakah saya sudah bermanfaat untuk orang lain atau belum, begitu. Ya. Kemudian tak lupa salat serta salam semua tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan kita selaku umatnya, yang semoga kita ini bisa diistiqomahkan agar senantiasa mengikuti segala ajarannya. Begitu. Sehingga ketika kita bisa istiqomah menjalani segala ajarannya, berharap kita ini nanti mendapatkan syafaat yang melahir nanti oleh Rasulullah. Amin. Dan sehingga ketika mendapatkan syafaat, kita akhirnya bisa berkumpul lagi nanti di surga. Begitu ya. Amin. Oke, sudah ketahui bahwasannya malam hari ini kita akan membahas hanya 2 huruf yang agak sulit orang membedakannya. Ya, sulit membedakannya antara huruf qaf dan huruf kaf, seperti itu. Karena ya begitu, kalau qaf itu nyasar nanti ke huruf kaf. Kalau kaf salah makhraj ya biasanya ke qaf gitu, sama aja. Jadi yang seperti ini harus dihati-hati, ya. Kalau ada dua huruf yang sama seperti ini harus dihati-hati. Karena ya itu nyasar, nanti salah makhraj, salah arti juga, bahaya juga. Seperti itu. Nah, nanti malam hari ini kita akan banyakin praktek gitu ya. Buat teman-teman nanti yang pengen praktek langsung raise hand aja ya. Teman-teman nanti langsung angkat tangan, gimana nanti ditunjuk begitu. Terus nanti yang praktek ditunjuk sama Sandi gitu, yang muncul di layar Sandi tentunya. Begitu ya. Jadi jangan bilang saya kak, saya enggak, Sandi akan memilih random kok ya, nggak bisa maksa saya kak gitu. Terus raise hand itu fitur ya di Zoom, jangan kayak saya bilang coba angkat tangan raise hand, kalian malah kayak gini gitu kan, bukan seperti itu, tapi coba ada di fiturnya di raise hand gitu. Karena kemarin Sandi lihat, coba kalian tuh raise hand, angkat tangan kalau mau nanya, malah gini-gini kan, menyebutin nama, kasihan, malu dia nantinya gitu. Nanti itu ada fitur raise hand ya, jadi digunakan tuh fiturnya. Nah, kita akan membahas tentang 2 huruf ini. Sandi kan teman-teman mungkin beberapa teman udah tahu bahwasannya Sandi ini jadi brand ambassador. Jadi brand ambassador di mana ada beberapa orang yang memang ditugaskan untuk menjelaskan suatu huruf, yaitu menjelaskan satu huruf. Nah, kemudian ada salah satu brand ambassador yang nyerah. Maksud nyerah itu bukan dia nggak bisa, tapi dia memiliki kelemahan, gitu. Nah, salah satu kelemahannya adalah penyebutan huruf qaf dan kaf, seperti itu. Dan ini makanya terhitung sulit. Sulitnya maksudnya adalah sulit di cara membedakan huruf qaf dan kaf, seperti itu. Yang dimana sebenarnya ini adalah yang berbeda, gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah paham tentang makrosnya, pasti sangat beda gitu ya. Jadi harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Ingat, pertama nama hurufnya qaf dulu ya. Kita kan kemarin sudah belajar tentang halqiyah. Nah, Sandi itu kalau ngajarin dari sini nih. Nah, begitu urutannya, dari sini ke sini ke sini, makhrajul huruf tuh ke sini baru ke jauh. Begitu ya. Nah, huruf qaf ini kan kemarin saya bilang ya bahwasannya makhraj huruf itu terbagi menjadi 5. Ya, yang pertama ada halqiyah yang kemarin kita sudah bahas. Yang kedua sekarang adalah lisaniyah. Lisaniyah itu adalah lidah. Nah, huruf qaf dan kaf ini termasuk kepada keluarga lidah, seperti itu.
ya. Nah, pertanyaannya yang dimainin yang mana nih? Gitu ya. Sekarang kita bahas tentang huruf qaf terlebih dahulu, gitu ya. Kita lihatkan slide-nya. Bentar, belum muncul. Oke, sudah muncul. Nah, makhrajul qaf. Nah, huruf qaf itu dia makhrajnya seperti ini. Ya, makhrajnya seperti ini. Jadi, makhraj huruf qaf adalah lidah belakang bertemu langit-langit. Ya, langit-langit belakang. Hanak-hanak itu langit-langit. Seperti itu, ya. Tapi ini adalah langit-langit belakang. Seperti itu, ya. Itu bisa dilihat oleh teman-teman semuanya gambarnya seperti ini. Bahwasanya huruf qaf itu adalah pangkal lidah, makrosnya adalah pangkal lidah menuju bertemu dengan langit-langit belakang. Seperti itu. Nah, ketika penyebutan huruf qaf juga semuanya berarti tertutup. Ya, tertutup nih. Di sini itu tidak ada lagi rongga. Gitu, benar-benar tertutup nih. Tuh, nggak ada lagi rongga kan? Ini benar tertutup. Begitu penyebutan huruf qaf. Begitu. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya bahwasanya huruf qaf itu huruf qaf itu dia memiliki sifat isti'la. Isti'la itu huruf yang tebal. Makanya bahasanya ko. Bukan ko. Salah, tapi ko. Dia tebal. Gitu. Tadi kan kenapa tebalnya? Karena ya itu lidah belakangnya ngangkat, naik. Akhirnya menjadi tebal jadinya ko. Begitu, ya. Sandi praktekin dulu ya makhraj huruf qaf. Ingat makhrajnya adalah di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit belakang seperti itu dan lidahnya karena lidahnya naik maka dia dibaca tebal seperti itu ya. Sandi dulu nanti teman-teman langsung raise hand untuk mencoba mempraktekannya ya. Pertama emang enggak cuma satu-satunya ya. Huruf qaf ya cara pelafalnya Qoqiqubaqo. Nah, begitu ya. Qoqiqubaqo. Dan pantulan huruf qaf itu ke o, ya, ke huruf fathahnya. Qoqiqubaqo. Seperti itu ya. Pastikan pangkal lidah teman-teman itu nempel ke langit-langit. Tadi juga kalau misalnya penyebutan huruf qaf nempel kok nih. Ko, ko, qoqiqubaqo. Seperti itu. Ya. Coba yang mau nyobain silahkan raise hand. Oke, kita maksimalkan lah ya huruf qaf ini. Oke, pertama yang teman-teman yang belum disuruh ini dulu ya. Di mute dulu. Pertama R siapa nih? Erna Magetan. Qoqiqubaqo. Oke, bagus. Lanjut. Tata Sastia. Qoqiqubaqo. Oke, lumayan. Lanjut. Afresia. Qoqiqubaqo. Oke, bagus. Lanjut. Yunita. Qoqiqubaqo. Pantulannya ke O. Qoqiqubaqo. Masih bako. Masih ininya ke lebar. Harusnya ko. Qoqiqubaqo. Nah, begitu. Mantap. Lanjut. Malinda. Qoqiqubaqo. Pantulannya ke O. Qoqiqubaqo.
Nah, kenapa dia mantulnya ke e? Kebanyakan orang mantulnya ke e karena posisi mulutnya jadi gini. Kan Sani bilang ya, huruf qaf itu dia pantulannya adalah ke huruf fathahnya. Ko, qi, ku, ba, ko. Nah, ke huruf fathahnya. Begitu. Coba ulangi sekali lagi. Masih. Nanti diperbaiki lagi. Lanjut. Siapa nih? Shilfi. Bukan Shilfi nih, Shilfai. Koki kubako. Oke, bagus. Berarti Deajeng. Koki kubako. Lagi. Koki kubako. Ini nyasar nih. Kebelakangin lagi. Makrosnya. Sekali lagi, sok kebelakangin lagi. Koki kubako. Oke, lumayan. Fathoni. Koki kubako. Nah, ini bagus, mantap. Ya. Ainur Hayati. Koki kubako. Lagi. Oke, lumayan. Lanjut, Siti Nuryani. Pantulin aja. Kok jadi bau sih? Kok, huruf kok. Bako. Oke, lumayan. Lanjut, dia. Koki kubau. Nah, ini nyasar kan. Kebelakangin lagi. Koki kubau. Belum ada perubahan itu. Kebelakangin lagi. Makrosnya adalah pangkal lidah ketemu langit-langit belakang. Ya, ujung nih, ujung. Ko, jadinya ko, ki, ku, ba, ko. Kubako. Coba ulangi. Koki kubau. Koki kubau. Gitu, Kak. Nih, huruf kof ketika salah itu pasti kayak gitu. Ya, pasti ada aliran udara yang keluar. Jadinya ko gitu. Bukan ku. Gitu. Coba sekali lagi. Kebelakangin makrosnya, kebelakangin lidahnya ke belakang. Lidah belakang yang nempel ke langit-langit. Koki kubau. Masih. Masih salah. Nanti diperbaiki lagi. Iya, Kak. Ratih Rodatul Jannah. Koki kubak. Pantulin aja, jangan kaku. Koki kubak. Baku. Bak. Bak. Nah, Koki kubak. ya, oke, mantap. Andi Intang. Koki kubak. Nah, pantulannya ke bak ke. Kan? Ingat ke huruf fathahnya ko. Koki kubako. Koki kubak. Oke, lumayan. Eka. Koki kubak. Nyasar ke huruf kaf ini. Ya, kebelakangin lagi. Terus. Koki kubak. Ya, oke, lumayan. Ada perubahan. Novi.
Novi ada Novi? Kofiku bako. Bukan Novi ya. Gimana? Ada banyak kan tuh topinya sebenarnya. Oh. Lanjut dulu ya. Iki. Kofiku bako. Pantulin coba. Ini kebanyakan kenapa sih dari kalian susah buat mantulin? Koki kubako. Kofiku bako. Wah, begitu. Kan enak. Kol mimuna. Kofiku bako. Pantulannya salah pantulannya. Kofiku bako. Nah, bake itu mah bake, bukan bako. Kofiku bako. Oke, lumayan. Lanjut, Irma Riana. Kofiku bako. Oke, lumayan. Terus Oktilia Sari. Kofiku bako. Oke, lumayan. Hasria. Hasria ada. Hasria ada nggak Hasria? Nggak ada kah? Ya, lanjut dulu. Ivanur. Nggak ada juga. Ya udah lewat. Rahmawati alias. Kofiku bako. Oke, bagus nih. Lanjut Sophia. Kofiku bako. Nah, ini bagus. Rahmarani. Kofiku bako. Oke, bagus juga. Sekarang Shindi Rohmiani. Kofiku bako. Oke. Cukup. Ya, cukup dulu. Nanti kita bagian ke huruf kafnya kemudian ya. Teman-teman bisa di ini dulu. Nah, itu dia huruf qaf itu. Ingat hurufnya. Huruf qaf adalah makrojnya ujung lidah, apa pangkal lidah bertemu dengan langit-langit belakang. Dan dia agak tebal karena lidahnya sebagian besar lidahnya naik. Ku, seperti itu ya. Begitu huruf qaf itu. Kita lanjutkan ke huruf kaf. Nah, huruf kaf ini sama seperti huruf qaf makrosnya gitu. Tapi bedanya kalau misalkan huruf qaf ini ke sini, huruf kaf maju sedikit. Seperti itu. Makrosnya tetap sama, adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Seperti itu. Tapi ini agak ke depan setelah huruf qaf. Begitu. Kita share screen. Nah, ini kan huruf qaf ya. Huruf qaf seperti ini posisinya. Huruf qaf seperti ini posisinya. Nih, huruf kaf itu udah maju. Nah, huruf kaf ini dia udah maju. Ko, itu huruf qaf. Sekarang maju. Ka. Tuh, tadinya ko jadi ka. Lebih maju. Karena ko kan di belakang tuh. Huruf kaf ini agak maju ke depan. Seperti itu. Jadi makanya huruf kaf.
begitu. Dan huruf kaf ini termasuk huruf yang istimewa seperti itu ya. Teman-teman harus banyak latihan huruf kaf ini karena huruf kaf ini kan mengandung hamas juga ya. Huruf kaf ini mengandung hamas, dia ada mengalirnya udara gitu ya. Tadi jangan sampai huruf qaf jangan sampai kebalik ya, huruf qaf malah huruf qaf yang mengalir udaranya gitu. Ya huruf kaf ya baru yang mengalir udara. Nah, mengalir udaranya pun tidak boleh berlebihan gitu ya. Jangan kalian menyebutnya kakiku gitu ya, kakiku biasa aja, kakiku bak seperti itu ya. Begitu, itu dia huruf kaf ya. Huruf kaf itu jadi kalau misalkan ini huruf qaf ya kan, lidah belakangnya ke sini, huruf kaf maju sedikit maka hasilnya jadi k bukan ko. Ketika ki, maka kalau misalkan kaf kasrohnya ki. Kalau ko domanya ku. Kalau kaf domanya ku. Seperti itu ya. Ada aliran udara yang keluar ketika penyebutan huruf-huruf tersebut. Apalagi kalau misalkan sukun, harus ada aliran udara yang keluar. Begitu. Ya, huruf kaf. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau praktek langsung raise hand aja. Pertama Yunita Eka Sari. Kaki kubak. Oke, bagus. Lanjut. Afresya. Kaki kubak. Oke, bagus. Freddy. Kaki kubak. Oke, bagus. Kurang ini aja, relax ya, tinggal relaxnya doang. Lanjut, Sophia. Kaki kubak. Oke, bagus. Lanjut, siapa nih? Siti Qudsiah. Kaki kubak. Oke, bagus. Iki. Kaki kubak. Oke, bagus. Kemudian siapa nih? Shilpi. Kaki kubak. Oke, lumayan. Terus Rini Riau. Kaki kubak. Oke, bagus. Kemudian Cindy Rohmiani. Kaki kubak. Oke, bagus sekali. Lanjut, Nisrina. Kaki kubak. Oke, bagus juga. SC Puspita, Ningrum. Kaki kubak. Ada aliran udara yang keluar. Kaki kubak. Kaki kubak. Oke, lumayan. Kemudian siapa lagi? Yang belum. Siti Nurlaila. Siti Nurlaila nggak ada. Terus yang lain. Ayu Rahayu. Kaki kubak. Oke, bagus.
Siapa nih? Anissa Rohilina. Kakiku bak. Oke, bagus. Sri Mulyana. Ganti Alvira. Kakiku bak. Oke, bagus. Ya udah. Itu dia penyebutan huruf qaf dan kaf. Yang harus perhatikan, ingat perbedaan huruf qaf dan kaf. Satu, makhrajnya. Ini ingat makhrajnya ya. Jangan sampai salah dengan makhrajnya, karena makhrajnya ini lidah misalkan. Ini langit-langit. Kemudian huruf qaf ini di sini, huruf kaf maju sedikit. Huruf qaf di sini, huruf kaf di sini. Makanya dia adik kakak gitu ya, adik kakak. Huruf qaf dan kaf ini karena beda-beda dikit aja. Ingat tadi Sandi bilang kalau qaf nggak sesuai dengan makhrajnya nyasar ke huruf kaf. Huruf kaf tidak sesuai dengan makhrajnya maka nyasar ke huruf qaf. Begitu. Jadi harus dibedakan. Qo, gitu ya. Qaf itu suaranya terdengar lebih elegan ya. Qo, nah, seperti itu ya. Beda dengan huruf kaf yang mengalir udara. Kaki kubak. Seperti itu ya. Nah, huruf qaf ini termasuk tadi sifatnya adalah istilah. Istilah itu adalah huruf yang tebal gitu. Berbeda memang dengan apa namanya? Huruf kafnya. Huruf kafnya kan mengalirnya udara. Seperti itu ya. Yang namanya hamas itu mengalirnya udara. Begitu. Kaki kubak seperti itu, dan tapi mengalir udaranya itu ya udah spontan gitu ya. Tidak diniatkan saya harus mengalirkan udara, saya harus mengalirkan udara. Tapi spontan. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa huruf kaf, pastikan nanti bisa spontan ketika penyebutan huruf kaf itu. Begitu ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Saya mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman semuanya, banyak-banyak praktek. Jangan sampai teman-teman praktek udah digaji itu gampang di Zoom, habis itu nggak mau lagi belajar. Tapi coba buktikan kepada kita, buktikan kepada Sandi bahwasanya Kak, di sana itu benar-benar belajar gitu dari pembelajaran Zoom tanggal sekian seperti itu ya. Makanya sering-sering ya, pokoknya kalau kalian sudah belajar suatu huruf, sering-sering dipraktekin sendirian juga nggak apa-apa ya, atau depan kaca saya udah benar belum, seperti itu ya. Begitu, mungkin itu yang dapat Sandi sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi praktek gitu, dan Sandi harap teman-teman semuanya bisa istiqomah, amin. Mungkin sekian dari Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Sandi telah mengisi materi pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh via chat, boleh langsung. Ada yang mau nanya nggak nih?